الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu berpegang teguh dengan ajarannya. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Pada kesempatan malam ini kita sampai pada bab sholatul jamaah, sholat jamaah. Di dalam kitab ini disebutkan dalil-dalil dari sunnah terdahulu, yakni fadilah sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengkabarkan tentang salat jamaah. Salatul rajuli fi jamaatin, salatnya seseorang di dalam jamaah, yakni di dalam masjid. Tata'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah wa la yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu taqul Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, salatnya seseorang di dalam jamaah,
sholat berjamaah, sholat di masjid ini dibanding daripada sholat di rumahnya atau di tempat kerjanya di pasar. Ya, di sini disebutkan fi suqihi karena para sahabat mereka pedagang. Jadi disebutkan suq, pasar. Ya, kalau bekerja di perusahaan, yakni di perusahaannya. Mereka yang di kantornya dan seterusnya. Ya. Jadi sholatnya seseorang berjamaah dibanding dengan sholat di rumahnya di tempat kerjanya, baik itu di pasar ataupun di kantor, yakni apa? Lebih 25 kali lipat, 25 derajat. Ya, dalam riwayat yang lain bid'un, pakai kalimat bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Ya, jadi 27 derajat dan seterusnya. Ya, ini. Wazalika annahu idza tawaddaa. Yang demikian itu apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian yakni membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya dengan baik dan benar, ya. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid, la yukhriju illa shalah, tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali tujuannya adalah salat, ya. Maka lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkah satu langkah, illa kecuali rufi'at lahu biha darajah, diangkat derajatnya satu langkah, ya. Wa khutta anhu biha khati'atan, dan dihapus, digugurkan, ya, dari langkah yang satunya, khati'atun, yakni satu kesalahan, satu dosa. Jadi setiap langkah ya dari rumah, dengan syarat di dalam hadis ini wudu di rumah, jadi tidak wudu di masjid, wudu di rumah. Kemudian apa? Melangkah. Maka langkah, setiap langkahnya yang pertama yakni mengangkat derajatnya, menambah pahala. Kemudian langkah yang satunya menghapus dosa. Ya, itu demikian. Maka fa idza shalla lam tazal malaikah, maka apabila dia salat, maka senantiasa malaikat mendoakan selama dia di dalam salatnya. Maknanya salat 2 rakaat masuk tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah, kemudian menunggu untuk salat jamaah, maka itu di dalam riwayat yang lain terdihitung pahala salat. Ya. Jadi ini besarnya. Yakni apa? Pahala orang sholat berjamaah, langkahnya saja menghapus dosa, langkah satunya menambah pahala. Kemudian di dalam masuk masjid sholat 2 rakaat, ya, maka ketika sholat sampai selesai nunggu imam itu dihitung sholat. Kemudian malaikat mendoakan, Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah, yakni limpahkan kesejahteraan atasnya, ya Allah, yakni kasihilah dia. Ya, itu demikian. Ini malaikat berdoa untuk orang-orang yang sholat jamaah. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah, maka senantiasa salah seorang dari kalian di dalam sholat ketika dia menunggu sholat. Jadi setelah sholat sunnah menunggu sholat jamaah dihitung pahalanya seperti sholat. Ya, itu demikian. Ini keutamaan yakni sholat jamaah. Ini di dalam riwayat yang lain malam yuhdis fihi,
malam yu'di fihi, selama tidak berhadas di dalamnya, ya. Ini kemudian dari riwayat yang lain tentang fadilah salat berjamaah, keutamaan salat yakni berjamaah, dari Ibnu Mas'ud berkata, ya, qal man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang menjadikan perasaannya, dirinya ini senang ketemu dengan Allah nanti, yakni sebagai seorang muslim, fal yuhafid haula'i sholawat, maka hendaklah menjaga solat-solat, yakni solat 5 waktu. Jadi hendaklah dijaga, yakni solat-solat ini. Jadi barang siapa yang ingin, yang senang nanti bertemu dengan Allah, di hadapan Allah, di mahkamah Allah, dalam keadaan dia seorang muslim, maka hendaklah yakni menjaga solat, ya. Ini khaisu yunadi bihinna, di mana dipanggil untuk solat, hayya ala sholat, ya. Ini dipanggil untuk solat. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, sara'a li nabiyikum sunanal huda, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, sunanul huda, yakni sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya solat berjamaah itu masuk sunnah-sunnah petunjuk yang datangnya dari Nabi, ya. Ini solat berjamaah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakhallif fi baiti, jikalau bahwasanya kalian, yakni kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana sholatnya orang yang tertinggal ini di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Jadi meninggalkan sholat berjamaah berarti meninggalkan sunnah nabi kalian. Itu demikian, ya. Ini walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, jikalau kalian yakni meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian sesat, ya. Jadi sholat jamaah itu masuk sunnahnya Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sunnahnya Nabi, sungguh kalian sesat, la dalaltum, sungguh kalian sesat, ya. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Tidaklah ada seseorang yang dia bersuci, ya. Di sini rajul ini orang laki-laki, jadi diwajibkan kepada laki-laki. Tidaklah ada seseorang yang bersuci kemudian dia membaguskan, menyempurnakan bersucinya, kemudian summa ya'midu, amada ya'midu, sengaja, maknanya dengan niat di dalam hati, saya mau keluar sholat berjamaah, itu ya'midu, menyengaja di dalam hatinya, ya, tidak secara kebetulan, ya. Jadi main ke rumah temannya, ya, itu tidak niat jamaah, tapi apa, sudah ikut jamaah, ini sengaja dari rumah, ya. Jadi sengaja dari rumah, jadi untuk sholat jamaah, ila masjidin, ke satu masjid, min hadil masajid, dari masjid-masjid ini,
illa kecuali kataballahu lahu bikulli khatwatin, kecuali Allah catat untuknya setiap langkahnya, yaktuha yang dia melangkah, hasanatan satu kebaikan, satu langkah satu kebaikan. Ya, kebaikan ini bi asri amsaliha, yakni dilipat gandakan 10, ya, kemudian dilipat gandakan 70, 700 kebaikan satu langkah, ya, itu demikian. Wa yarfa'u biha darajah, dan diangkat dengannya derajat. Wa yuhattu anhu biha sayyi'ah, ya, dan dihapus, yakni dengan langkahnya itu, yakni satu dosa, ya, ada demikian. Jadi mengangkat derajatnya, dapat pahala, ya, ada demikian. Jadi menghapus dosa. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq, dan sungguh kami para sahabat memandang, ya, jadi kami para sahabat memandang, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah tertinggal dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang nyata-nyata munafiknya. Ya, ini. Jadi ketika dipanggilan Allah hayya 'ala shalah dia tidak datang, ya, itu. Jadi ciri-ciri munafik di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala, la yakumuna illa wahum kusala, tidaklah mereka, yakni melakukan sholat kecuali dalam keadaan malas. Sholat itu beban, ya. Kalau seorang mukmin sholat itu kebutuhan, sholat berjamaah kebutuhan. Jadi kalau tidak jamaah tidak enak, ini mukmin. Ya, kalau munafik itu mereka terbebani. Jadi sholat berjamaah itu beban bagi dirinya, sehingga kalau ada panggilan terasa berat, ya, koyok-koyok di tepi watu sak kintal. Jadi mau melangkah itu walaupun dekat dengan masjid tempat sholat jamaah, dia tidak mampu itu. Padahal kalau sampai masjid itu enteng, ya, setane nyingkir. Jadi sing gandoli nyingkir kabeh. Nah, itu begitu. Ya, ini. Makanya tidaklah tertinggal darinya kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafik. Ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini oleh sebagian ulama digaris bawahi, ya. Jadi hadis ini jadi khususnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau umpamanya sekarang hadis ini berlaku, maka ya, banyak munafiknya. Ini karena apa? Kenapa sebagian ulama menafsirkan demikian? Karena kaulnya sahabat, ya, dulu sesuatu yang kami anggap besar dosanya sekarang dianggap kecil, remeh. Itu begitu. Ya, di mata sahabat itu satu yang besar, perkara yang besar. Ya, tapi generasi sesudahnya tabi'un, tabi'ut tabi'in, ini dianggap remeh, apalagi sekarang. Nah, itu demikian. Ya, ini makanya di sini kecuali orang munafik yang maklumun nifak, sehingga faktanya apa? Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini nanti ada. Jadi para sahabat itu ada yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah 25 tahun. Jadi 25 tahun itu sholat 5 waktu. Ya, kita ngamalkan sholat arba'in saja. Ya, sholat 40 sholat berjamaah berarti berapa kali? 8 hari. Tidak lepas dari jamaah itu apa? Sudah terbebas dari kemunafikan, kan begitu ya. Ini. Jadi kalau kita kira-kira bisa bertahan 1 tahun enggak sholat berjamaah? Kalau dibanding sahabat itu jauh. Ada lagi sahabat yang sakit,
Ya, ini. Jadi sahabat yang sakit, kemudian ada panggilan, ya, hayya 'alas shalah. Maka sahabat ini berangkang keluar di depan rumah, nunggu orang sholat berjamaah. Lewat, dipanggil, tolong dibopong saya mau sholat berjamaah. Anda dapat udzur, Anda tidak sholat jamaah tidak apa-apa. Tidak, Allah memanggil hati saya, tidak bisa. Ya, lah kalau kita ya apa? Dipanggil dengan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hati kita ya apa? Ini sahabat, begitu ada panggilan hayya 'alas shalah, hati saya tidak bisa. Ya, oh dia orang Arab, Ustadz, bahasanya bahasa Arab ngerti. Lawak dewi ki wong Jawa, mangkane belajar bahasa Arab. Kan begitu ya ndak kira-kira? Nek maca Quran nisok nangis, nek ketika apa membaca ayat-ayat neraka, nek ono imam baca Al-Qur'an tentang neraka bisa menangis. Opo gak iso nangis, gak ngerti artine. Nek lagune Roma Irama iso sedih, iso joget, iso seneng-seneng, kan begitu ya. Dibacakan Quran tidak bisa. Ya, padahal di dalam Al-Quran idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang mukmin itu apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, maka bertambah iman mereka. Ya, itu demikian. Makanya sahabat Umar mengatakan ihrisu ala ta'allumi lughatil arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, li'annahu juz'um min dinikum. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, tidak bisa pisah dengan agama kita. Ya, aliran-aliran sesat itu masuk lewat bahasa. Ya, itu demikian, apalagi Syiah ini. Jadi dia semua kesesatannya itu kasih dalil sama dia, dalil Al-Quran, dalil sunnah. Orang awam baca itu ono dalil lagi. Ya, itu diminta kan tidak ngerti bahasa, diselewengkan maknanya. Ya, seperti orang liberal menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus, akhirnya semua agama benar. Ya, kalau kita tidak bisa bantah baik secara bahasa, tidak bisa jawab kita. Ya, itu demikian. Ini subhat itu karena mereka belajar ya di Eropa, di Amerika kepada para orientalis, datang pulang ke Indonesia bikin kisruh, bikin kacau, umat Islam dibikin bingung. Ya, itu demikian. Nah, kalau kita tidak ngerti dipelukoto kita nanti. Ya, itu demikian. Jadi Al-Quran ditafsirkan seenak udelnya. Ya, sunnah difahami dengan seenak udelnya saja. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Sahabat ini ketika itu dia dibopong oleh sahabat yang lainnya, didudukkan di sof. Ya, begitu sholat sujud tidak bangun lagi, meninggal. Banyak sahabat yang meninggal di dalam sholat. Kalau sekarang yang banyak apa? Konser musik. Nah, itu yang ide itu banyak meninggal di konser musik, kan begitu ya. Meninggal di sepak bola, ya. Meninggal di itu banyak. Ya, tadi meninggal di majelis taklim nggak ada. Ya, itu demikian. Nah, ini masih ini yang terjadi di zaman apa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di samping itu ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza qala al muadzin, apabila berkata muadzin hayya 'alas shalah, marilah salat, hurrimatil a'mal, segala pekerjaan nilainya haram kecuali melaksanakan salat jamaah. Ya, itu demikian. Sehingga apa? Ditunjang oleh pemerintah.
Di mana? Saudi Arabia. Ya semoga di Indonesia nanti juga begitu dengan terpilihnya presiden kita yang baru ini. Kita harapkan seperti Saudi Arabia bisa nunjang syariat, kan begitu ya. Jadi kalau ada hayya 'alas sholat, ya toko-toko itu ndak tutup, dicabut izin usahanya, gak oleh dodolan. Bengkel juga begitu, enak-enak ngelas hayya 'alas sholat, plek tutup kabeh. Ya, rumah sakit sholat berjamaah digelar. Ya, itu demikian. Ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ono sholat jamaah si asik ngobrol duk ning pinggir dalan, ditakoi. Ya, fan igomanya mana? Didelok. Ya, kalau launuha akhdar, kalau warnanya hijau, yakni kubido, ditangkap dia. Ya, kemudian ditakzir. Ya, dihukum. Itu. Kalau merah berarti apa? Orang kafir dibiarkan. Ya, itu demikian. Ya, di Saudi Arabia itu kalau igomanya itu apa? Izin tempat tinggalnya itu merah berarti dia kafir. Ya, kalau hijau orang muslim, kedapatan tidak sholat jamaah dihukum itu. Ya, itu demikian. Jadi kalau di Indonesia itu ya polisi itu operasinya hanya sepeda motor kan gitu. Nggak ada operasi sholat jamaah, anda ada. Itu operasi sholat jamaah di pasar Mojokerto sini akeh sing kena ya, itu gitu. Tapi hukum itu ada sosialisasi. Ya, sebelum diterapkan sosialisasi dulu. Ya, itu demikian. Lewat televisi, lewat apa itu begitu. Ya, ini ya kita doakan. Ini pentingnya pemimpin di situ. Ya, kalau pemimpin kita orang beriman bertakwa akan menunjang syariah. Itu begitu. Ya, ini akan mendukung syariah. Kemudian dari Utsman radhiyallahu an, ini berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa asbaghal wudu', ya, barang siapa yang berwudu fa asbagh, ya, kemudian dia sempurnakan. Asbagha itu apa? Yang sulit-sulit ini diratakan. Ini asbagha, menyempurnakan. Ya, di sela-sela jari-jari kaki ini digosok, itu asbagha. Jadi betul-betul sempurna. Ya, fa asbaghal wudu, menyempurnakan, meratakan wudunya. Tsumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia jalan untuk salat 5 waktu berjamaah. Fa shallaha ma'al imam, dia salat bersama imam. Jadi salatnya salat berjamaah ini bersama imam. Imam yang bagaimana? Imam yang rawatib, ya, imam yang ada azan dan iqomahnya, bukan imam setelahnya, bukan. Jadi yang dapat pahala 25 derajat, 27 derajat itu sholat berjamaah di masjid bersama imam rawatib yang ada azan dan iqomah. Ya, itu. Lah kalau telat Ustadz, ya, sudah selesai jamaah, ya, terus berjamaah lagi, maka dapat pahala berjamaah. Ya, enggak, tapi enggak seperti yang awal tadi, enggak. Ini, ya, ini, maka ghufirallahu dzambuhu, maka diampuni baginya dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Nah, ini kemudian ini sholat arba'in. Sholat arba'in ini dari riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, ya, barang siapa sholat karena Allah arba'ina yauman, ini adalah lafaz yaum berarti 40 hari. Kalau 40 hari kali 5 berarti berapa? 200. Dalam riwayat yang lain arba'in, ya, 40 saja. Sehingga para ulama mengatakan ada 40 hari, ada 40 kali sholat. Itu demikian. Dan kebanyakan orang-orang ini sholat arba'in itu digunakan kalau haji atau umroh, ya. Kalau umroh di sana di Masjid Nabawi, ya, atau di Masjidil Haram sana, yaitu dia apa? Sholat selama 40 sholat berjamaah ini, ya, ini di sana tidak terlambat. Tapi pulang ke Indonesia sunnah, ya, akhirnya apa, ya, datang ya alhamdulillah, gak datang juga kalau itu demikian, ya. Jadi arba'innya itu di sana. Dan yang lebih parah lagi, ya, ada orang, ya, dia sholatnya itu kalau di sana saja, kalau di sini tidak khusyuk saya. Jadi kalau sholat di Indonesia ini tidak khusyuk, khusyuknya kalau di Masjidil Haram katanya, ya. Nah, orang yang kayak gini ini semoga meninggalnya di Masjidil Haram kan gitu. Kalau meninggal di Indonesia kasihan, di Indonesia tidak sholat dia. Itu ada itu, ya. Ini. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, ya. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari di dalam berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi tidak pernah terlambat. Imam takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya, pertama kali dia ngikuti. Jadi maknanya apa? Dia tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Ini takbir pertamanya imam itu, ya. Maka orang ini kutiba. Ya, kutiba ini maknanya apa? Dipastikan, dijamin, diwajibkan, ya, baginya baro'atani, 2 barok, lepas diri, ya. Dari apa? Yang pertama dari neraka, dari api neraka. Ini dijamin oleh Allah Ta'ala bebas dari api neraka, ya. Itu demikian. Ini ada jaminan. Umpamanya apa? Umpamanya sempat meleset dosa gitu, ya, muter dosa, terjebak dalam dosa apa, nanti akhirnya itu seret, itu dia sadar lagi, Allah kehendaki dia itu kalau mampu mempertahankan 40 hari sholat apa? Berjamaah yang tidak lepas dari takbiratul ihramnya imam. Jadi 40 hari itu maknanya apa? Setelah adzan atau sebelum adzan sudah ada di masjid, sebelum sholat, sebelum iqomat, sebelum iqomat sudah ada di masjid, ya. Itu demikian. Jadi sahabat itu begitu. Jadi dia banyak di masjid. Kalau habis sholat maghrib tidak pulang, nunggu isya. Dalam satu riwayat sampai ngantuk-ngantuk, terantuk-antuk, ya. Itu gitu. Ada yang duduk ngorok, kemudian ada adzan berdiri langsung sholat. Ya, gak wudhu lagi ndak. Ya, itu demikian. Ini hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani. Yakni ini di dalam silsilah al-ahaditsus sahihah, ya, ini
Kemudian ada pahala khusus untuk subuh dan isya, ada penekanan. Ya, ini riwayat dari Utsman bin Affan. Fa'an Utsman bin Affan radhiyallahu an qal, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia sholat ya di pertengahan malam. Jadi mulai awal isya sampai jam 12 atau jam 12 sampai pagi. Ini sholat isya berjamaah. Ya. Wa man shala subha fi jama'atin, barang siapa sholat isya berjamaah kemudian subuh berjamaah, faka'annama sholal lail kullahu, maka seolah-olah dia itu sholat semalam suntuk mulai isya sampai subuh. Ya, ini keutamaan apa? Isya dan subuh. Di dalam riwayat yang lain ya tentang sholat ini, lau ta'lamuna ma fihima, seandainya kalian tahu pahala yang ada pada keduanya isya dan subuh itu, la atau huma walau habwan, sungguh kalian akan mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah walaupun dengan khabwah. Khabwah itu apa? Ngesot. Ya, dengan ngesot. Ya, mungkin ikhwan-ikhwan ini rumahnya ada yang 1 kilo 2 kilo dari sini. Jadi kalau sholat subuh isya berjamaah di sini, subuh di sini, ya itu Rasul katakan seandainya ditunjukkan oleh Allah pahalanya secara kontan, ya kamu akan datangi walaupun kamu ngesot, merangkak, itu kamu akan datang. Ya, itu saking apa? Saking besarnya. Untung pahala itu tidak nggak kenceng. Ya kalau kenceng itu bak masjid itu. Ya, jadi pahalanya nggak kenceng. Jadi apa? Ceknya cek mundur kan. Ya, itu. Jadi ada yang ragu, ada yang yakin, ada yang setengah ragu, ada yang setengah yakin. Itu demikian, ya. Ini keutamaan subuh, jamaah subuh dan jamaah isya. Kemudian ada riwayat dari Sahal wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, yakni Sahal anak laki-laki Sa'ad, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fid dhulmi ilal masajid, basyir, berilah kabar gembira. Ini Rasul bersabda kepada para sahabat, kasih kabar gembira teman-teman kalian, seluruh umat Islam, ya, kasih kabar gembira masyain, orang-orang yang berjalan fidulmi, di dalam kegelapan, yakni apa? Ilal masajid, menuju masjid. Di sini dalam kegelapan ini sholat berjamaah dalam keadaan gelap ini apa? Waktu isya dan subuh. Ya, tapi kalau sekarang gelap apa terang kira-kira? Terang ya, tapi apa? Banyak mana kira-kira di zaman Rasul sama sekarang berjamaahnya? Ya, banyak di zaman Rasul masjid penuh. Ya, itu demikian. Ini sekarang terang jalannya, terang masjidnya. Di zaman Rasulullah kalau sholat subuh itu ketika Rasul takbiratul ihram, Allahu Akbar, sahabat ini tidak ngerti sapa nduk iringanku iki.
ya begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu. Ya, kadang-kadang Rasulullah apa? Salam itu masih belum ketok juga. Ya, ada ghalas. Ghalas itu gelap malam sisa malam. Itu ya, kegelapan sisa malam. Itu gitu. Itu ghalas. Kadang-kadang masih itu, tapi kadang-kadang Rasulullah kalau sholat subuh ketika takbiratul ihram itu masih gelap, lihat teman sebelah ini tidak bisa, tapi begitu salam kelihatan. Oh, si fulan. Oh, si fulan. Itu begitu, ya. Ini. Jadi berilah kabar gembira mereka orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid sholat berjamaah, yakni dengan apa? Nurun tam bi nurit tami, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, di hari kiamat akan diterangi. Ya, itu. Makanya orang-orang munafik, ya, ketika dibangkitkan di hari kiamat di kegelapan itu, ya, dia mengatakan naktabis binurikum, aku melok cahayamu cek rodalan. Ya, itu tidak bisa mengikuti apa langkahnya orang mukmin. Cahayanya maksudnya dia itu mau mengambil cahayanya orang mukmin, dia ikuti itu, ya. Tapi tidak bisa. Kenapa? Ketika di dunia tidak mau mengikuti orang-orang mukmin, menjauh. Ya, diajak ngaji gak gelem, menjauh, diajak kebaikan menjauh. Tapi nanti di hari kiamat ketika dalam kondisi kegelapan mereka apa? Cari cahayanya orang-orang mukmin. Nah, itu demikian. Ya, ini. Kemudian ancaman orang-orang yang tidak sholat jamaah. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala fi badwin la tuqamu fihi mussalah illa istakhwada alaihi musyaitan. Jadi saya dengar Rasul bersabda, katanya sahabat Abu Darda, tidaklah ada 3 orang fi qaryah, di dalam satu desa, au fi badwin, ya. Badwin ini apa? Orangnya namanya Badui. Badwin itu orang pucuk gunung, ya, yang apa? Tidak kenal apa peradaban kota, yang jauh dari apa? Yang jauh dari pemukiman orang banyak di pucuk-pucuk gunung, ini Badwin. Jadi tidaklah ada 3 orang di satu desa maupun Badwin, ya, la tuqamu fihim shalah, di dalam desa itu, di dalam badu itu tidak ditegakkan sholat berjamaah, illa stakhwada alaihi musyaitan, kecuali penduduk itu, orang sak kampung itu telah dikuasai oleh syaitan, ya. Maka fa'alaika bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berjamaah. Fa inna ma ya'kuludz dzi'bu al-qasiyah, maka sesungguhnya hanyalah serigala itu memakan kambing yang menyendiri. Jadi kalau ratusan kumpul jadi satu, serigala tidak berani. Setan itu begitu. Makanya kalau bepergian safar, jangan sendirian. Nanti di tengah jalan dipangan setan. Apalagi sekarang sungune dawa-dawa, ya, siunge, ya, itu ya, itu nanti di tengah jalan, ya, ketok wong wedok ayu katut nanti. Ketok maksiat katut. Tapi kalau sama temennya diingatkan, paling ndak sungkan, ya, aja ngelirik arek wedok wedi sungkan pinggire, apa maneh jenggote dawa kan gitu. Ya, itu jadi apa? Itu gitu. Kalau sendirian, setan itu paling gampang. Makanya kalau sampean di desa, di satu tempat, jangan sendirian.
Karena lingkungan sampean itu nanti kalau sampean mau ngamalkan sunnah, mempraktekkan sunnah akan dimusuhi. Kalau punya teman jamaah di situ akan kuat. Ya, setan itu akan apa? Akan nyaplok orang yang sendirian. Kalau sampean di tengah kampung itu sendirian, ya nanti akan terpolah, ya, dengan mereka. Makanya jangan sendirian, ya, itu. Jadi kalau tidak berjamaah di sini juga nanti apa? Akan dimakan oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Itu demikian. Kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan, ya. Maka kullama kasural jam'i kana dzalika azka wa atyab. Semakin sholat itu berjamaah semakin banyak, itu semakin bagus, ya, semakin bersih, ya, semakin suci. Itu demikian. Ini ada riwayat dari Qabbas bin Ashim al-Laisi radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulaini ya ahaduhuma sahibahu azka indallah min salatil arba'ina tatsrah. Ya, arba'atin tatsrah. Jadi salatnya dua orang laki-laki yang mengimami salah satu dari itu lebih suci, lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini daripada salat yang berturut-turut sendirian. Itu demikian. Jadi berdua ini lebih baik. Arba'atun, salatu arba'atin azka indallah. Ya, itu lebih baik, lebih suci di sisi Allah. Salatu samaniyah, yakni apa? Dengan 8 orang, dengan 4 orang, dengan 8 orang lebih baik lagi. Ya, itu demikian daripada yakni apa? Beratus-ratus kali sholat sendirian. Ya, itu. Ini. Jadi tatsro ini furoda sendirian ini. Jadi semakin banyak, makanya sholat di masjid, ya, yang paling banyak pahalanya itu di masjid jami', ya, ada demikian. Ini. Kemudian di dalam bab ini, di dalam permasalahan ini, yakni ada cabang-cabang, ya, yang harus kita fahami. Di antaranya annal afdala ijtima'ul musallin fi masjidin yaksuruhu fihil jam'. Yang lebih afdal itu berkumpulnya orang yang sholat di masjid yang semakin banyak orang itu berkumpul di situ. Ini lebih afdal, ya. Wa anna hadza aula min at-tafarruq fi masjidin kasiratin. Dan ini lebih utama dari apa? Salat di masjid yang berpecah-pecah ini, yang banyak tafarruq ini, ya. Ini. Maka yajtami'u fi kulli minhal adadil qalil, sehingga terkumpul bilangan-bilangan yang sedikit-sedikit, itu demikian, ya. Ini. Tapi kalau masjid yang besar itu tidak cukup, ya. Kalau kita sholat di Saudi Arabia, sholat duhur, asar, itu masjid walaupun masjid jamek penuh itu, ya, itu. Jadi duhur penuh, ya, ini asar penuh, maghrib penuh, ya, penuh. Nggak ada masjid apa kok kosong, nggak ada. Ya, nanti tanda-tanda menangnya Islam itu kalau jamaah masjid, itu tandanya, ya, ada demikian. Jadi tegaknya syariat itu nanti, atau siapnya orang itu menerima syariat, ya. Sekarang kan umat Islam tidak siap, ya, umat Islam di negeri kita tidak siap menerima syariat. Banyak yang
nolak. Tandanya orang Islam siap menerima syariat Islam itu kalau orang berjamaah di masjid ini penuh. Ya, begitu adzan Allahu Akbar, mobil-mobil itu nepi semuanya. Nah, yang ada di jalan nepi semuanya. Ya, ini. Jadi di sini penuh, masjid sana penuh, masjid sana penuh, sana penuh. Wah, ini tawarkan syariat Islam orang semua setuju. Kalau sekarang jangankan syariat, satu aja loh. Apa? Wajibkan pakai jilbab. Kalau gak pakai jilbab ditilang, nanti kena denda 500.000. Yang setuju dengan yang nolak banyak mana kira-kira? Banyak yang nolak walaupun orang yang justru di depan nolak itu orang Islam. Loh, sekarang yang anti Islam itu justru orang Islam, dan orang Islamnya itu bukan orang awam, enggak, doktor lulusan umul qura lagi. Entek akalmu kan gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, itu demikian. Tapi nanti insya Allah, makanya kita fahamkan, ya, masyarakat ini kita fahamkan. Kalau orang-orang sudah faham semuanya, kalau berjamaah ini ada ketundukan di dalam ini, hati ini kepada Allah, ada ketundukan kepada Rasulnya. Buktinya apa? Dia laksanakan itu sabda Rasulnya. Ya, sholat berjamaah. Nah, itu begitu. Apalagi di kantor-kantor, ya di gedung DPR itu anggota dewan semua Allahu Akbar, wah, anggota dewan itu geruduk. Oh, ini tandanya jelas itu, ya, itu anggota dewan itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya kan gitu. Lah nek di gedung DPR sana kemudian ada adzan Allahu Akbar sing sholat kena dihitung driji. Wah, ini ya, itu begitu. Jadi di situ ada tanda-tanda, ya, itu baik di kantor-kantor, terus di pos-pos militer, ya, di kantor-kantor polisi itu kalau ada azan semuanya sholat, ya, yang ada di Koramil, ada di Kodim semuanya sholat jamaah, komandannya perintahkan. Ya, itu pernah di Sulawesi itu ada. Ya, polisi itu ya yang komandannya merintahkan sholat jamaah, tapi gak suwe ya. Ya, gak suwe. Apa nih? Ya, ada gitu, ada. Jadi di situ. Pokoknya sing ketok ngono iki wis diganti ae. Ya. Ya, itu diganti ae kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asyiral ikhwani fid din azakumullah. Dari dalil-dalil tadi, maka ini ada cabang yang bisa difahami dari dalil-dalil tadi. Di antaranya afdal, lebih utama, yakni berkumpul orang sholat di masjid yang di situ tuh berkumpul banyak orang, ya. Itu demikian. Daripada masjid-masjid yang itu. Akan tetapi Syekh Utsaimin berfatwa, al-afdal an tusalliya fi ma haulaka minal masajid. Yang lebih utama engkau sholat ada di masjid yang ada di sekitarmu. Ya, mana yang ada di sekitar masjid, di situ. Ini. Kenapa? Karena ini merupakan sebab memakmurkan masjidnya jadi makmur. Orang yang sekitar ke situ semuanya. Kalau di sini orang sekitar sini datang ke sini semuanya. Ya, ini memakmurkan masjid yang ada di sekitarnya ini. Illa kecuali ayyam taza ahadul masajid bi khasiyatin fihi fayuqaddam. Kecuali kalau ada masjid yang punya keistimewaan. Ya, misalkan aja Masjid Nabawi kita ada di Madinah, ya sholatnya di Masjid Nabawi itu ada keutamaan. Ya, kalau di Mekah ya di Masjidil Haram, ya, itu di situ ada keutamaan. Ya, ada demikian. Kemudian beliau Syekh Utsaimin mengatakan, fal hasil an tusalliya fi masjidil hayy alladhi anta fihi sawaun kana aksaru jama'an aw aqallah.
Jadi walhasil kesimpulannya engkau sholat di masjid yang ada di lingkunganmu, hai, ya itu. Yang kamu ada di situ, baik itu jamaahnya banyak ataupun sedikit yang ada di lingkunganmu itu, maka di situ. Ini. Kemudian, idza kana imamul masjid ab'ad ahsanul qiraah au akhsha'a fa innahu yajuzu lahu ayantakila ilaih. Apabila imam masjid itu lebih jauh, ya, dan dia lebih bagus bacaannya imamnya, atau ada masjid yang imamnya ini tidak karu-karuan, ya, imamnya ini, ya, itu, jadi maka boleh berpindah. Jadi kalau ada masjid yang bagus kiroannya lebih khusyuk, ya, daripada masjid di tempatnya dia itu, dia pindah, saya mau sholat di sana, maka boleh. Apalagi apa? Bid'ah, apalagi kesyirikan. Ya, di lingkungannya ini banyak kebid'ahan, kesyirikan, dia pindah ke masjid sun, ini lebih utama, ini boleh, ya. Nah, itu demikian. Jadi apabila imam masjid yang jauh itu bagus bacaannya, ya, lebih khusyuk di belakang dia, boleh pindah ke sana, ya. Ini bahkan ini lebih utama, kata Syekh Utsaimin, bal hadza huwa afdal, ya, lianna mura'atul fadli al muta'alliq bil ibadah, karena dia menjaga keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu lebih utama min mura'atul fadli muta'alliq bi makaniha, yakni lebih utama dari apa? Menjaga keutamaan yang berkenaan dengan tempatnya dia, tempat tinggalnya dia, maka lebih utama itu dalam ibadah itu, ya. Itu jauh tidak apa-apa, ya, ini lebih utama yang jauh ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, idza kana fi sahara fa innahu yu'adzin wa yuqim wa yusalli. Apabila di sahara, di tengah gurun pasir, di tengah hutan, di atas gunung, di tengah-tengah lautan, ya, di sini di dalam kitab ini Sokhra. Karena apa? Kitab ini ditulis di Timur Tengah, tidak di Indonesia. Di Indonesia tidak ada gurun pasir. Ya, itu gitu. Jadi apabila di tengah-tengah gurun pasir, azan, iqamah, sholat, ya. Kalau di Indonesia di tengah hutan, jauh dari mana-mana, azan, iqamah, sholat. Di atas gunung, jauh dari kanan dari kiri, azan, iqamah, sholat. Di tengah perahu, di tengah kapal, azan, iqamah, sholat, ya. Itu demikian. Ini dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 as-salah, fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'ahu wa sujudahu balaghat 50 as-salah, ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sholat di dalam jamaah itu sama dengan apa? 25 kali sholat pahalanya, ya. Fa idza shallaha fi falatin, kalau dia sholat fi falatin, di gurun pasir, ya, falat itu daerah yang sama sekali tidak ada tumbuhan, yang gersang itu falat. Kalau Sokhra itu jelas gurun pasir, ya. Ini tidak gurun tapi tidak ada tumbuhan ini, maka fa'atamma ruku'ahu, dia menyempurnakan rukuknya, sujudahu, ya, ini, maka pahalanya sampai 50 kali sholat, ya. Itu demikian. Jadi kalau semakin sepi, tidak ada orang dirikan di situ, dirikan menegakkan sholat jamaah, maka pahalanya semakin besar, ya. Ada demikian.
dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'jibu rabbuka mirra'i ghanam fi ra'si syadiyatin yu'adzinu bis shalah wa yusalli fayaqulullahu azza wa jalla unduru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus shalah wa yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al jannah. Jadi dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW bersabda, Rabbmu takjub, yu'jibu rabbuka, jadi Tuhanmu takjub, jadi min ra'il ghanam, kepada pengembala kambing, Firaqsi Syadiyah, di atas gunung, ya, di atas bukit. Ini Syadiyah, di atas gunung, bukit, ya. Yang dia yu'adzin bisolah, dia adzan sendirian, 2 orang, 3 orang, tetap adzan sendirian, adzan di atas gunung, ya. Kemudian sholat, maka Allah berfirman, unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu, dia berazan, wa yuqimus shalah, dia tegakkan salat, yakhafu minni, dia takut kepadaku. Ya, di sini ya tanda kemenangan Islam itu orang kalau sudah pada takut kepada Allah. Tandanya takut kepada Allah, salat berjamaah, menegakkan salat, itu tanda takut kepada Allah. Ya, kalau orang banyak yang tidak berjamaah, berarti yang banyak yang tidak takut kepada, itu tandanya. Ya, untuk menang syariat bisa berdiri, agama ini bisa tegak masih jauh. Ya, itu demikian. Jadi di sini ya khaufu minni, dia takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al jannata, sungguh aku ampuni dia, yakni hambaku, aku masukkan dia ke dalam surga. Ya. Itu demikian. Kemudian dari sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu bi ardi fiyyin fahanatis shalah falyatawadda fa illam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakahu wa in adzina wa aqama shalla khalfahu min junudillah ma yarahu tarfahu. Jadi apabila ada seorang laki-laki bi ardin qiyin, ardin qiyin ini ardin kafrin, yakni di gurun pasir, tanah yang tandus, tidak ada pepohonan, ya. Fahanatis shalat, tiba masuk waktu salat, fatawaddu'a, dia wudu, fa illam yajidil ma'an, kalau tidak dapat air, falyatayammam, maka dia bertayamum, ya. Fa in aqama, kalau dia menegakkan salat, maka malaikat pun juga ikut salat, ya. Ini wa in adzina wa aqama, kalau dia azan dulu kemudian dia menegakkan salat, ya, maka salat di belakangnya pasukan-pasukan Allah dari kalangan malaikat yang tidak nampak, ya. Jadi kalau di hutan, ya, kalau orang Jawa bilang gung lewang lewung jalmo moro jalmo mati, ya. Jadi sing gak kena diambah menungso, caranya menghilangkan pengaruh itu apa? Sholat berjamaah azan, nyingkir setan-setan itu. Iya, ya, makanya Rasulullah juga apa? Kalau kamu didatangi ghul itu apa? Hantu, memedi, itu tukang sihir dari bangsa jin, maka azanlah, dia akan apa? Akan hilang. Itu demikian, ya. Ini syariat yang apa? Banyak orang tidak tahu fadilahnya, keutamaannya itu apa. Ya, jadi makanya kalau mendaki gunung, kalau apa, sholat berjamaah di sana, ya, tegakkan itu. Kadang-kadang orang itu ada disesatkan, mendaki gunung itu tidak tahu tempat, bisa muter-muter terus. Nah, itu berhenti azan sholat berjamaah di situ, iqomat di situ. Nanti Allah Taala akan
itu bubar mereka, itu sihir mereka, yakni bangsa jin itu akan hancur ya dengan suara adzan. Jadi kalau mendengarkan adzan, jin-jin itu lari semuanya. Bahkan apa? Terkentut-kentut itu larinya itu. Jadi kalau orang Jawa bilang kepentut-pentut saking apa? Saking wedine. Gitu. Begitu sholat sunnah datang lagi, setan itu goda lagi, komat lari lagi dia, sholat lagi datang lagi, jamu ketinggalan. Ayo ile. Ya, itu gitu. Jadi itu syaitan itu begitu. Kemudian yang dimaksud berjamaah yang didapatkan di situ pahala, ini oleh sang muallif yang menulis kitab ini, yakni berjamaah sholat di masjid. Ya, yang saya tadi katakan ada imam rawatib, adzan dan iqamah. Itu demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan aslul masyru'iyyati innama kana fi jama'atil masajid wa huwa wasfun mu'tabarun la yanbaghi ilgha'uhu fayaqtasu bihil masajid wa yulhaqu bihi ma fi ma'nahu mimma yuhsalu bi idharu sya'air. Jadi asli disyariatkannya sholat berjamaah itu berjamaah di masjid. Itu sifat yang muktabar, yang semua orang tahu di zaman Rasul, sahabat, tabi'un, ya itu. Jangan sampai apa? Melebihkan, mengurangi, jangan. Ya, itu. Jadi dikhususkan apa? Masjid. Dan juga apa? Diiringkan dengan yang semakna masjid untuk menampakkan siar-siar Islam. Maknanya kalau masjidnya ndak ada di satu daerah, ada musola ya di musola. Ya, atau ada masjidnya jauh, ya jalan itu jauh, maka di musola itu untuk apa? Menampakkan siar-siar agama. Itu demikian. Ya, ini. Kalau ahlul bid'ah Ustaz, ya sholat di apa? Di masjid yang sunnah. Tadi kembali kepada fatwanya Syekh Utsaimin tadi. Kemudian sebagian adab-adab menuju masjid, ya. Yustahabbu ayyatiyas salamasyian ghaira sa'in wala mahrawalin, ya, disunnahkan mendatangi masjid itu jalan tidak tergesa-gesa dan tidak lari-lari kecil, ndak, walaupun sudah komat, ya. Jadi ndak boleh apa ini tergesa-gesa ataupun apa lari, ya, ini alaihi sakinah, wajib atasnya untuk tenang, hatta lau sami'a iqamas shalah, walaupun dia itu mendengar iqamahnya salat, ya. Ini dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, idza uqimatis shalah, apabila telah diikomati sholat, fala ta'tuha tas'un, jangan kalian mendatangi sholat jamaah dengan apa? Yakni tergesa-gesa. Wa atauha tamshun, datangilah dengan jalan. Wa alaikumus sakinah, wajib atas kalian tenang. Fama adraktum fasallu, yakni apa yang kau dapatkan sholatlah dia, ya. Wa ma fatakum, dan apa yang engkau terlambat, engkau lepas, maka fa'atimmu, sempurnakan. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Kalau umpamanya dapat 3 rakaat, ya yang 1 rakaat kita sempurnakan. Kalau pas dapat masih nututi, yakni sempurna 4 rakaat, ya kita ikuti imam. Itu demikian. Jadi tidak boleh tergesa-gesa.
Kemudian yang menulis kitab ini mengatakan wa ala hadza fama yaf'aluhu katsirun minan nas minal isra wal jarri wal halwala li idrakil imam mukhalifun li hadzal hadis. Ya, dengan landasan ini apa yang dilakukan kebanyakan dari orang, mereka bersegera berlari ya itu ya untuk mendapatkan imam berjamaah ini menselisihi hadis ini. Wa huwa minal akhta'i syai'ah, itu termasuk kesalahan yang meluas yang banyak orang lakukan. Itu demikian. Ya, ini. Wa minal adab alla yushbika baina asabi hatta yarji'ah. Sebagian dari adab itu ketika berangkat sampai pulang jangan menganyam jari, ya. Ini. Di sini dari sahabat Abu Hurairah berkata qala Abul Qasim baginda Rasulullah SAW, idza tawadda ahadukum fi baiti tsumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabihi. Ya, apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, adalah dia termasuk sholat sampai dia pulang. Jangan dia mengatakan ini, jadi jangan menganyam di antara jari-jarinya. Itu demikian. Ini termasuk adab. Ya, ini. Kemudian termasuk adab juga al-julus ba'das sholah, duduk setelah sholat sunnah ataupun sholat wajib, jangan tergesa-gesa pulang kecuali ada hajat, ya. Itu demikian. Bahkan Rasulullah SAW tidak langsung pulang, nanyakan, ngobrol, ngomong sama sahabat yang lainnya, tidak langsung pulang. Kemudian ya di samping setelah selesai wiritan ya itu. Idza kharaja min baitihi yanbil jamaah. Adabnya apabila keluar dari rumah hendaklah meniatkan berjamaah. Jadi walam yakun minhu tahawunun fi ta'khiri. Dan jangan sampai ada menggampangkan, yakni perkara terlambat berjamaah, jangan menggampangkan. Ya ini. Jadi kemudian pergi ke masjid, maka dia dapatkan mereka sebagaimana mereka itu sholat, kemudian kalau kurang maka dia sempurnakan, qad atamus shalah. Ya itu. Kalau umpamanya dia dapatkan orang sudah selesai, dia datang dengan tenang, ini sudah salam, dia tetap dapat pahala berjamaah. Ya, pahala penuh itu dari apa? Dari istiqomahnya. Kalau orang istiqomah terlambat kemudian tidak mendapatkan berjamaah, maka dia tetap dapat pahala berjamaah, tidak hanya pahala niatnya, ya, juga termasuk pahala jamaah. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa raha fa wajadan nas qad sallu a'tahu Allahu mislu ajri man sholaha wa khadharaha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, dia membaguskan wudunya, kemudian dia santai menuju sholat berjamaah, dia dapatkan orang sudah selesai sholat, maka Allah Azza wa Jalla ngasih dia pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah, dan itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu demikian, ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Imam Ahmad. Ini, ya, ini. Kemudian terkumpul, yakni apa? Fadilah, keutamaan bagi orang yang hadir, yakni apa? Sholat berjamaah, yang dimana pahalanya sangat agung, ya, yang dimana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani jadi menulis, ya. Jadi yang pertama ada fadilah ijabatul muadzin biniyatis sholat fi jamaah. Jadi memenuhi panggilan muadzin dengan niat sholat jamaah, ini ada pahala. Ini kemudian apa? Tabkir ilaiha fi awali waktiha, dia mendahulukan di awal waktunya, ini ada pahala.
al-masyu ilal masjid bisakina, jalan ke masjid dengan tenang, maka ini ada pahala, yurfa'u lahu darajah, ya, kemudian dihapus dosa, ya, itu demikian, nambah pahala. Kemudian dukhulul masjid da'iyan, masuk masjid berdoa, ya, ini. Kemudian apa? Ada pahala. Kemudian salat tahiyatul masjid waktu masuk juga ada pahala. Kemudian intidharul jamaah, menunggu orang berjamaah dapat pahala, dan termasuk pahala salat, ya, dan didoakan malaikat. Ini. Jadi di situ ada salatul malaika alaihi wastighfar lahum, dimohonkan ampun dan didoakan malaikat, ya, dan malaikat menyaksikan, ya. Kemudian apa? Memenuhi, yakni pelaksanaan sholat, ijabatus sholah, itu dapat pahala, ya. Ini. Kemudian apa? Selamat dari setan. Ya, ketika iqomat itu setan lari, ya, walaupun setelahnya datang lagi, ya, itu demikian, ya. Jadi kepelayu nek ana suarane iqomat mari teko maneh, kan begitu, ya. Wukuf muntadiran li ihralil imam, berdiri menunggu apa? Takbiratul ihramnya imam. Atau masuk bersama imam seperti apa? Ketika dia masbuk terlambat, maka dia mengikuti takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengikuti imam, ya. Terus kemudian mendapatkan takbiratul ihram ini ada pahala. Lain orang sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam dengan yang tidak, itu lain pahalanya, ya. Orang berjamaah itu yang besar pahalanya itu ketika kita menjumpai imam takbiratul ihram Allahu Akbar, itu kemudian kita ikut, itu besar, ya. Apalagi sebelum takbiratul ihram nunggu orang berjamaah, besar lagi pahalanya, ya. Itu. Kemudian apa? Taswiyatus sufuf, meluruskan shaf, ya. Terus apa? Saddul farj, jadi yang apa ini, yang benggang ini dipepetkan, ya, itu ada pahala. Kemudian jawabnya imam ketika sami Allahu liman hamidah, itu juga ada pahala, ya. Demikian. Dan ini banyak lagi, yakni keutamaan, yakni sholat berjamaah yang di situ masing-masing ada pahala, ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ini apa? Hukumnya belum ini, ya. Itu nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas hukumnya sholat jamaah. Tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.